Halo Lux Trader, dengan gua Yuda di Lux Trade Academy. Di video pertama ini, gue mau ajak lo semua teman-teman buat mundur satu langkah. Kita belum ngomongin soal strategi, belum bahas entry, dan juga belum bahas profit. Karena jujur aja, banyak orang masuk ke Forex itu terlalu cepat tanpa benar-benar paham apa yang sedang mereka mainkan. Nah, ujung-ujungnya akun loss, mental kena, Forex disalahin. Padahal masalah utamanya bukan di market, tapi di fondasi pemahaman. Nah, makanya di video ini kita ngebahas dari nol apa itu Forex dan bagaimana cara kerjanya. Khusus juga buat teman-teman yang masih pemula masuk ke Forex. Nah, sekarang gue mau nanya dulu. Coba teman-teman jawab dengan jujur di kepala masing-masing ya. Menurut teman-teman semuanya, Forex itu sebenarnya apa sih? Apakah cara cepat buat cari uang, bisnis online, atau sekedar tebak-tebakan harga naik atau turun? Nah, kalau jawaban teman-teman semua masih campur-campur, tenang. Itu normal. Karena Forex sering dipromosikan bukan sebagai skill, tapi sebagai janji. Oke, kita mulai dari definisi paling dasar. Forex itu singkatan dari Foreign Exchange. Artinya sederhana, pertukaran mata uang. Contoh paling gampang, lo punya rupiah, terus lo tukar ke dolar. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke aktivitas Forex, teman-teman. Bedanya, di trading Forex itu kita nggak bener-bener pegang uang fisiknya atau uang kertasnya, tapi memperdagangkan nilai tukarnya. Nah, di Forex itu, kita selalu trading pasangan mata uang. Dan bukan cuma satu mata uang saja. Jadi contohnya, ada Euro USD, ada GBP JPY, ada USD JPY. Pertanyaannya adalah, kenapa harus berpasangan? Karena nilai satu mata uang selalu dibandingkan dengan mata uang lainnya. Contoh misalkan Euro USD, itu artinya berapa nilai 1 euro terhadap 1 dolar AS. Nah, kalau harganya naik, artinya euro menguat terhadap USD. Kalau turun, artinya euro melemah terhadap USD. Sesimpel itu, teman-teman semuanya. Nah, sekarang pertanyaan yang penting. Kalau Forex sesederhana tukar-menukar mata uang, kenapa kita bisa untung dan rugi ya? Jawabannya ada di pergerakan harga. Di trading Forex, kita cuma punya dua keputusan utama. Satu, buy. Kalau kita percaya harga akan naik. Yang kedua, sell. Kalau kita percaya harga akan turun. Nah, kalau prediksi kita benar, buy atau sell, berarti kita profit. Kalau kita salah, loss. Nah, masalahnya, market tidak bergerak secara random, tapi juga tidak bisa ditebak sembarangan ya. Pergerakan harga Forex itu dipengaruhi oleh banyak hal. Seperti contoh misalkan kondisi ekonomi negara, kebijakan bank sentral, suku bunga, inflasi, data tenaga kerja, sampai sentimen global dan news besar. Nah, di sini gua mau masuk ke satu faktor penting yang sering bikin pemula kaget, yaitu geopolitik global. Forex itu market dunia, jadi apapun yang terjadi di level negara dan politik internasional itu juga bisa langsung berdampak ke harga. Gua ambil contoh sederhana yang lagi hot nih, hubungan antara Amerika Serikat dengan Venezuela. Jadi waktu Amerika menjatuhkan sanksi ekonomi ke Venezuela, itu akses ekspor minyak Venezuela jadi terganggu. Suplai energi dunia juga ikut terpengaruh, teman-teman. Harga minyak bergejolak, efeknya kemana? Ke mata uang negara-negara terkait. Jadi dolar Amerika Serikat bisa menguat atau melemah bergantung respon pasar terhadap kondisi tersebut. Atau misalkan contoh lainnya yang familiar juga, perang dagang antara China dan Amerika. Saat Amerika menaikkan tarif impor barang ke Cina, pasar langsung bereaksi. Investor lebih sering hati-hati jadinya. Dan resiko sentimennya juga berubah. Apa yang biasanya terjadi? Mata uang safe haven seperti USD dan JPY cenderung menguat. Sementara mata uang yang dianggap beresiko bisa tertekan. Dan pergerakan ini sering terjadi cepat. Kadang hanya karena satu pernyataan pejabat, satu tweetnya presiden, atau satu headline berita. Inilah kenapa gue bilang, Forex itu bukan sekedar lihat chart, tapi juga memahami konteks global yang nyata. Kalau teman-teman belum paham bahwa market itu dipengaruhi oleh geopolitik, kita akan bingung. Loh, analisis teknikal gue udah bener kok, tapi kok market tiba-tiba balik arah ya? Bisa jadi jawabannya bukan di chart, tapi di dunia nyata. Nah, makanya Forex itu market global, bukan permainan lokal. Jadi market ini memang buka 24 jam sehari dan 5 hari ya teman-teman semuanya dalam seminggu. Dan diperdagangkan oleh bank besar, institusi keuangan, perusahaan multinasional, hedge fund, dan trader retail seperti kita.
Artinya apa? Artinya forex bukan bandar kecil yang bisa digerakkan seenaknya aja. Sekarang gua mau lurusin satu mindset juga yang penting. Forex itu bukan tempat cepat kaya, forex itu skill, dan skill butuh waktu latihan dan kesabaran. Kalau teman-teman masuk ke forex dengan mindset yang penting profit cepat, biasanya yang cepat itu bukan profitnya, tapi lossnya. Banyak pemula salah paham. Mereka pikir bahwa trading itu soal entry paling presisi, indikator paling sakti, atau strategi rahasia. Padahal sebelum itu semua, kita harus paham bagaimana sistemnya bekerja. Forex itu bukan soal nebak candle berikutnya aja, tapi soal mengelola probabilitas. Nah, kita nggak cari benar 100%, tapi yang kita cari adalah keputusan yang masuk akal dan konsisten. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih. Kalau market bisa naik dan turun, kenapa nggak buy terus pas naik atau sell terus pas turun ya? Nah, disinilah jebakan pemula. Market itu nggak selalu trending. Kadang ada sideways, kadang fake move, kadang naik dulu baru jatuh, dan disinilah pentingnya edukasi yang bertahap. Karena tanpa pemahaman ini, kita gampang overtrade, jadinya gampang panik, gampang balas dendam ke market forex, dan jadinya itu yang menyebabkan kita banyak gagal. Forex itu ibarat lautan besar. Lo bisa berenang di situ, tapi kalau lo nyemplung tanpa tahu arus, ombak, cuaca, hasilnya bukan berenang, tapi tenggelam. Nah, makanya di Lux Trade Academy, kita nggak ngejar viral. Kita kejar fondasi yang kuat buat komunitas kita. Nah, di video-video selanjutnya, kita bakal bahas pelan-pelan cara menghitung profit dan loss, apa itu lot, leverage, dan resiko, cara membaca chart dengan logis, sampai masa trading yang sehat. Semua disusun kayak kurikulum, nggak lompat-lompat. Sekarang sebelum gue tutup, gue mau lempar beberapa pertanyaan ke teman-teman semuanya. Selama ini, apa sih yang paling bikin teman-teman penasaran tentang forex? Atau apa yang bikin teman-teman ragu untuk nyemplung mulai serius belajar trading? Apakah takut loss atau bingung harus mulai dari mana? Atau ada yang lainnya? Tulis jawaban lo semua di kolom komentar. Karena di channel ini bukan cuma tempat gue untuk berbagi praktik baik untuk ngomong, tapi tempat kita semua untuk belajar bareng. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin lo konfirmasi lebih lanjut tentang konten ini atau konten lainnya terkait dengan forex, tuliskan di kolom komentar di bawah untuk kita bahas di video-video berikutnya. Gua Yuda, sampai jumpa di video-video Lux Trade Academy berikutnya.